Ada apa, Dek? Begini Kak, kita kan sudah hampir 2 tahun nih pandemi COVID. Iya. Pengunjung di kafe kita menurun, tidak sebanyak dulu sebelum pandemi. Setiap kali aku bikin kue sama papa, selalu saja ada sisa. Kan sayang. Iya ya, Dek ya. Kakak juga merasakan apa yang Adik rasakan. Kakak juga sedih. Di kafe sekarang ya, Dek ya, pengunjungnya tuh kan sepi, nggak sebanyak dulu sebelum pandemi. Kadang-kadang kakak itu nyanyi di depan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Gimana ya? Kapan ya pandemi ini berakhir ya, Dek ya? Entahlah Kak, Adik sedih. Hai Melva, selamat pagi. Hai Selfie, selamat pagi. Kok kelihatan sedih sih? Ini kan tahun baru Mel, harus semangat menyambut tahun yang baru di tahun 2022. Ayo semangat. Iya nih Selfie, tadi aku sama adekku kan ngobrol-ngobrol tentang kafe ini. Semenjak pandemi ini pengunjungnya sepi, nggak Iya. sebanyak dulu. Karena PPKM ya Mel? Iya betul, kadang-kadang kuenya itu nggak habis. Wah iya ya. Kasihan juga papa mamaku kalau kue-kuenya nggak habis. Iya, ini pandemi sudah berjalan 2 tahun ya Mel ya. Kapan ya berakhir ya? Iya ya, pasti lama banget sih ini. Gak usah sedih dulu deh. Ini kan hari Minggu, dimana kita harus ajak adik-adik di rumah. Iya nggak adik-adik? Oke, ya semangat. Kita harus semangat. Iya. Kita mau mengajak adik-adik di rumah untuk beribadah. Yuk. Yuk kita sapa adik-adik Iya. yang ada di rumah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat tahun baru adik-adik. Iya, tetap semangat ya. Tetap Di semangat. tahun 2022. 2. Iya. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita beribadah. Kali ini adik-adik beribadah bersama kami berdua. Saya, siapa ya? Selfie. Nah, di samping saya, siapa yang masih ingat nih adik-adik di rumah? Siapa? Melva. Iya, benar adik-adik di rumah. Adik-adik, kita mau beribadah, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur atau kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita setiap hari. Iya. Kita sudah masuk tahun 2022, adik-adik Iya. semuanya. Yuk bangkit berdiri semuanya, kita menyanyi satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
sekali lagi ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik di rumah, kalau di lagu tadi dibilang kalau kita tuh mau pagi, siang, sore, ya Mel, kita Iya. harus tetap mengucap Mengucap syukur. syukur. Kita berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan buat kita semua. Nah, sekarang adik-adik di rumah masih dengan tetap berdiri ya, Mel. Iya. Kalian, kita mau berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, matanya ditutup. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Jikalau kami pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan buat kami untuk boleh datang beribadah. Sekalipun kami masih melalui online, kami masih di rumah kami masing-masing, kami tetap bersuka cita karena kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus berkati ibadah ini ya Tuhan, agar semuanya boleh layak di hadapan-Mu dan kiranya Tuhan boleh memberkati setiap peralatan kami baik di rumah, internet ataupun listriknya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, adik-adik, pujian tadi indah sekali ya adik-adik. Iya. Setiap hari kita diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Anugerahnya selalu baru setiap hari, baru Iya. setiap hari. Iya. Akhirnya kita masuk tahun baru deh 2022. Iya, Mel. Nah, tadi kan aku sempat sedih ya. Tadi aku sedih karena kondisi kafe kami ini kan pengunjungnya sepi, sudah berkurang dibandingkan sebelum masa pandemi. Tapi pujian tadi menguatkanku kalau anugerah Tuhan itu sangat besar, selalu indah buat Iya, kita setiap betul. hari. Buat Berarti adik-adik nggak juga boleh ya. khawatir ya, nggak Iya. boleh takut, nggak boleh apa ya, ragu-ragu ya. Iya, sedih, takut, iya, khawatir. Kalau adik-adik perhatikan nggak, burung di udara aja Tuhan pelihara, Iya. ya kan Mel? Terus apalagi coba bunga di Bunga, padang, bunga. iya. Tuhan juga memelihara, menjaga, merawat semakin bertumbuh dan bertumbuh. Adik-adik di rumah gak usah takut, gak usah khawatir. Seperti lagu ini kita mau nyanyikan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku
lagu ini, pujian ini membuat aku makin semangat, Iya. tidak Khawatir. khawatir lagi, semakin dikuatkan. Tuhan pasti pelihara kita ya Iya, setiap benar, hari. Mel. Iya. Iya, seperti burung, bunga di padang, Iya, selalu betul. Tuhan pelihara. Adik-adik, ada nggak ya yang pernah mengalami seperti aku tadi, yang lagi sedih, mungkin juga ada kekhawatiran, ada ketakutan yang adik-adik alami. Mungkin misalnya nih, pandemi ini kok belum berakhir, kita sekolah masih online, ibadah masih online. Iya, betul. Libur kemarin, libur tahun baru, gak bisa kemana-mana, masih di rumah aja. Mel, sekolah masih boleh tapi seminggu sekali, Mel. Iya, Tapi nggak enak juga ya. terbatas Cuma sebentar ya. lagi. Iya. Betul. Jadi kadang-kadang kita khawatir atau sedih, bosen gitu ya. Nah, adik-adik ada nggak yang mengalami seperti itu? Mungkin karena Ada kejadian, ada nggak? Kayaknya ada mungkin. Jadi kalau ada yang mengalami seperti itu adik-adik, mungkin kita jadi bosan atau marah atau ngambek atau apa ya, membuat kita jadi uring-uringan begitu. Yuk kita datang kepada Tuhan, kita bawa semua kesedihan kita kepada ngambeknya, Tuhan. mengeluhnya ya. Iya. Supaya menjadi sukacita dan semangat. Iya, betul sekali. Nah, kita berdoa. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kalian Grace dari ATC. Adik-adik, mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanannya menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kasihanilah dan ampunilah umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan oleh kasih dan pengampunan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Grace sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu pujian. Judulnya, Ku kan terbang tinggi di awan. Adik-adik bangkit berdiri semuanya. Firman Tuhan ditabah di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ayo adik-adik di rumah ya Mel. Iya, Kita ajak untuk nyanyi lagu ini lebih semangat. Pakai gerakan juga ya. Firman Tuhan ditabah di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam
Wah, Dana selfie. Iya, Tan. Kami sedang beribadah bersama adik-adik di rumah. Iya, Ma. Aku senang sekali beribadah hari ini bersama adik-adik yang di rumah, Ma. Memuji dan memuliakan Tuhan itu membawa semangat dan sukacita, Ma. Iya, Tan. Habis tadi Melva sedih banget, Tan, waktu Iya, aku Ma. nyampe sini. Tadi aku sedih, Ma. Loh, anak mama kenapa sedih? Iya, itu, Ma. Aku dan adik kan tadi ngobrol-ngobrol. Seperti kita tahu kan, Ma, sejak pandemi ini pengunjung di kafe kita kan semakin sedikit. Kue-kue kita kadang-kadang nggak habis, Ma. Makanya aku dan adik khawatir nanti bagaimana kelanjutan kafe kita, Ma. Sama Gitu. karyawannya juga ya? Iya. Kakak jadinya juga selama ini kalau nyanyi di kafe tuh kurang semangat, Ma. Oh, jadi kakak dan adik tuh khawatir karena kafe kita semakin sepi pengunjung. Iya. Ayo kakak coba panggil adik. Mama mau bercerita tentang kisah di Alkitab. Bagaimana janji pemeliharaan Tuhan kepada umat Israel. Dan tentunya kepada kita semua. Oke, Ma, aku panggil adik ya. Adek, yuk, Mama mau bercerita, cerita firman Tuhan. Tuh, adek udah datang. Iya, Ma. Nah, adik, kakak Melva, kakak Selfie, dan adik-adik di rumah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga Mama yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah kami semua boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kakak, adik, serta anak-anak di rumah, kita mau sama-sama siapkan Alkitabnya yang terambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Mama ingin adik yang membacakan ayat 7 sampai 8 ya. Ayat 78 ya, Ma. Iya. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Nah, Mama pengen kakak Melva membacakan ayat 9 sampai 10. Oke, Ma. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Damai. Kakak Selfie ayat 11 sampai 14. Iya, Tan. Ayat 11 ya, Tan? Iya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion.
Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Mama mau tanya nih sama kakak dan adik ya. Pernah nggak mendengar kisah seorang nabi, Nabi Yeremia di masa pembuangan bangsa Israel di Babel? Belum pernah. Belum ya? Belum. Oke, kalau belum, yuk kita lihat bersama-sama ya. Yuk. Hai adik-adik, aku Yeremia. Aku lahir di Anatot, sebelah utara kota Yerusalem. Ya, aku adalah seorang nabi. Tugasku menyampaikan pesan Tuhan Allah kepada raja dan rakyat bangsa Israel. Masa pelayananku selama 40 tahun, mulai dari Raja Yosia, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Adik-adik, saat Raja Nebukadnezar memerintah, dia mengirim banyak sekali rakyat bangsa Israel ke pembuangan di Babel. Aku pun ada di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel saat itu sangat-sangat menderita. Tuhan Allah menjauh dari bangsa Israel karena bangsa Israel tidak taat. Mereka beribadah dan menyembah allah-allah lain. Wah, tentu saja Tuhan Allah tidak senang. Karena itulah Tuhan Allah menghukum bangsa Israel. Penghukuman Tuhan bukanlah akhir dari kehidupan bangsa Israel. Tuhan Allah setia pada janjinya. Tuhan menghukum umatnya karena Tuhan Allah sangat mengasihi bangsa Israel dan sangat menginginkan bangsa Israel untuk kembali taat dan beribadah kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah berfirman kepadaku bahwa setelah genap 70 tahun bagi bangsa Israel di Babel, bangsa Israel akan dibebaskan dari tempat pembuangan. Aku terus-menerus menyampaikan dan mengingatkan kepada semua rakyat bangsa Israel agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan bahwa mereka akan dipulihkan dan dibebaskan dari penindasan yang mereka alami. Tuhan selalu memelihara kehidupan bangsa Israel. Nah, kakak, adik, seperti Tuhan telah memelihara kehidupan bangsa Israel selama pembuangan di Babel, Tuhan juga pasti memelihara kehidupan kita. Bagaimanapun sulitnya di masa-masa yang akan datang dan apapun yang kita alami, percayalah Tuhan pasti beserta kita. Ayo kakak, adik, dan semua anak-anakku di rumah tetap terus semangat ya. Memasuki tahun 2022, Tuhan pasti beserta kita semua dan Tuhan pasti menolong kita dalam setiap masalah-masalah kita. Jangan lupa ya anak-anak di rumah untuk selalu rajin baca Alkitab,
berdoa, mendengar renungan audio Sema, dan beribadah secara di YouTube online ya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayo, sekarang kita mau berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Hari ini Tuhan telah menguatkan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar meneladani Nabi Yeremia untuk selalu percaya dan taat beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, walaupun kami masih kecil-kecil Tuhan, tapi kami percaya kami mau menjadi anak-Mu yang taat, dan kami mau menjadi anak-Mu yang setia dan selalu beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Ma, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Aku semakin dikuatkan dengan firman Tuhan hari ini, Ma. Jadi aku percaya atas pemeliharaan Tuhan kepada keluarga kita. Jadi kafe kita apapun yang terjadi pasti Tuhan juga akan memberkati dan memelihara. Kita selalu berdoa ya adik ya, mama, kakak juga akan selalu berdoa agar kita semuanya selalu dipelihara oleh Tuhan. Iya. Jadi jangan khawatir lagi ya adik ya. Iya, Kakak Ma. juga harus semangat bernyanyi, memuji Tuhan. Iya, Adik juga Ma. selalu semangat membuat kue. Iya Ma, sekarang adik tidak khawatir lagi. Adik percaya atas pemeliharaan Tuhan. Walaupun masih pandemi, Tuhan akan selalu mencukupkan segala yang kita butuhkan. Aku semangat lagi kok Ma, bikin kuenya. Betul, seperti ayat hafalan kita tadi. Iya. Serahkanlah seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kita. Kita mau memuji Tuhan ya, dengan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ma, terima kasih ya firman Tuhan hari ini. Sama-sama sayang. Terima kasih Tante. Oh iya, Mama mau ke dalam dulu ya. Ada yang mau Mama kerjakan. Adik juga ke dalam dulu ya kakak-kakak. Adik mau buat kue lagi. Oke, semangat ya Dek ya. Semangat ya kakak. Iya.
Nah, adik-adik di rumah, yuk kita lanjutkan ibadah kita pagi ini ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Kita beri persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas kasih Tuhan kepada kita, kepada adik-adik di rumah. Persembahannya jangan lupa ya, dimasukkan. Nah, ini dia. Dimasukkan ke dalam amplop. Nanti di akhir ibadah, adik-adik jangan lupa kasih mama atau papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ini. Yuk, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh teman-teman adik-adik yang bernama Nela dari kelas ATC. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu memberi persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, agar kiranya persembahan ini cukup untuk memuliakan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik Nela yang sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang mau melayani dalam memimpin doa, baik itu doa pengakuan dosa ataupun doa persembahan, adik-adik boleh menghubungi tante atau om guru kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan. Adik-adik semangat ya, kalau misalnya nih Videonya ulang-ulang ya. Iya, betul Ada suara-suara sekali. dari luar ya. Benar. Jadi kita harus semangat ya adik-adik, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk pelayanan untuk Tuhan Yesus. Iya. Nah, adik-adik, saatnya kita membuat aktivitas. Sudah siap semuanya yang di rumah? Alat tulisnya? Tapi jangan sekarang ya. Iya, kita selesai mengerjakannya selesai ibadah. Nah, tante mau kasih tahu, buat kelas AK, adik-adik membuat mahkota dengan tulisan ayat hafalan. Ingat nggak ayat hafalannya? Masih ingat. Terus buat kelas AT, menuliskan bentuk pemeliharaan Tuhan
dalam hidup adik-adik. Adik-adik seperti yang Tante bilang tadi, adik-adik mengerjakannya nanti setelah selesai ibadah ini. Ya, terus jangan lupa kalau sudah dikerjakan ya aktivitasnya tadi yang pakai mahkota tuh, yang ada tulisan ayat hafalan, pasti cantik dan ganteng-ganteng ya Tante. Pakai ayat pakai mahkota tadi, jangan lupa diapain? Difoto. Terus dikirim ke WA kelasnya masing-masing adik-adik ya. Oke, adik-adik semangat ya mengerjakannya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita lihat dulu tayangan berikut ini, yaitu protokol kesehatan, pesan-pesan protokol kesehatan. Adik-adik tetap di rumah saja ya, jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi pesan-pesan dari protokol kesehatan ya adik-adik. Nah, meskipun sekarang nih kita sudah boleh pergi keluar rumah, ke mall juga ya, ke mall walaupun masih terbatas ya, ke mall, ke taman, ke sekolah juga ya. Tapi adik-adik tetap ingat, tetap taat dan patuh melaksanakan protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya kita sehat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Ingat ya adik-adik, pesan hari ini firman Tuhan bicara apa untuk kita semuanya? Kita selalu percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Keluarga kita juga semuanya. Jadi adik-adik, kita nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Iya, karena tadi ada pemeliharaan Tuhan ya. Iya, betul. Jadi kita selalu berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan selalu memelihara kita ya adik-adik. Ingat, minggu depan kita akan beribadah lagi. Oke, adik-adik, yuk kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah yang boleh berlangsung ini. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami diberkati dengan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak khawatir, tidak sedih, tidak takut, tapi kami tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menjalani hari-hari kami Tuhan teristimewa di tahun 2022 ini dengan terus mengandalkan Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan undur,
Kami selesai ibadah, berkati kami Tuhan, semua aktivitas yang akan kami kerjakan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga rindu Tuhan agar setiap hari kami semakin dekat kepada Tuhan, dan kami juga mau minggu depan lebih semangat lagi, lebih bersukacita lagi Tuhan untuk beribadah. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chill and the weather. No season, love knows no climb. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Right and wrong will conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Sleigh bells ring.